Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya akan bahas Stephen Paul Jobs atau lebih dikenal dengan nama Steve Jobs. Dia adalah icon, co-founder dan CEO dari Apple Incorporated dan juga pernah menjadi CEO Pixar Animation Studios sebelum dibeli sama Walt Disney. Steve Jobs itu benar-benar menginspirasi saya di banyak hal, terutama dari cara dia menemukan, beride, berinovasi, dan banyak deh dari penemuan-penemuannya yang menjadi acuan saya dan alat saya untuk bekerja sampai saat ini. Nggak tahu kenapa ya, kalau pakai alat yang ada logo Apple-nya itu serasa tuh kayak orang paling kreatif sedunia. Atau apa ya, ngerasa ada gengsi tertentu kalau pakai barang seperti iPhone, Mac, iPad, dan banyak barang yang ada logo Apple-nya. Cuma kali ini saya nggak akan bahas tentang Apple atau brand value Apple atau produk-produk Apple karena udah beberapa kali saya bahas. Kali ini saya pengen bahas specifically tentang personal seorang Steve Jobs. Buat saya, selain Steve Jobs itu isi otaknya itu banyak banget, dia itu juga memiliki kemampuan komunikasi yang amat sangat keren. Coba deh nanti di YouTube ya, saat dia launching produk-produk dari Apple, baik mulai dari Mac, dari iPad, dari iPhone, dari iPod bahkan, itu selalu banyak sekali surprise. Bahkan kabarnya dari orang-orang yang pernah mengikuti langsung presentasi launching produknya Apple, mereka harus ngantri, harus nunggu, bahkan harus berkemah di tempat di mana akan ada conference tersebut sampai 1-2 hari sebelum hari H. Ya wajar aja sih kalau mereka sampai bela-belain kayak gitu. Soalnya Apple ini udah membentuk bukan cuma konsumen ya, bukan cuma pengguna, bukan cuma end user, tetapi sudah merupakan fan. Fan itu udah kayak udah beyond lah dari dari sebuah produk atau seseorang tokoh atau apapun selebriti itu. Kalau yang namanya fan biasanya dia akan terima baik buruknya sebuah atau seorang profil, dia akan terima. Nah makanya kalau kemarin kita pernah bahas tentang follower di IG, percuma banyak-banyak follower kalau mereka cuma sekedar follower, bukan fan. Kalau fans, pasti dia akan berbuat apapun, menerima apapun yang dikatakan oleh si orang tersebut atau produk tersebut. Demikian halnya dengan Steve Jobs. Steve Jobs ini udah punya die hard fans dibilang. Jadi orang-orang yang rela melakukan apapun, ngikutin apapun yang dia lakukan, bahkan sampai dengan terdoktrin otaknya seperti Steve Jobs. Kalau ditanya, saya kayak gitu nggak ya? Bisa jadi sih, bahkan saat Steve Jobs meninggal pada tahun 2011 lalu, sebenarnya saat CEO Apple itu diganti oleh Tim Cook, saya tuh sampai sekarang kayak kurang nerima kali ya. Kayaknya Tim Cook itu keren, tetapi he just like a other CEO di perusahaan-perusahaan besar lain. Kalau Steve Jobs tuh kayak bener-bener karena dia dari nol, dia membangun perusahaan Apple, jadi bener-bener intuit dalam melakukan apapun. Balik lagi dari kemampuan Steve Jobs yang selalu membuat saya kagum adalah salah satunya tadi kemampuan dia berkomunikasi, terutama presentasi secara verbal dan non-verbal. Saya ambil contoh beberapa kali event yang saya lihat baik di televisi ataupun sekarang YouTube ataupun sosial media lainnya, saat Steve Jobs itu launching produk-produk tertentu, biasanya ada beberapa hal yang amat sangat kentara sekali dilakukan oleh Steve Jobs, sehingga membuat para fans atau para penggemarnya, para yang hadirin di situ ataupun seperti saya yang delay nontonnya setelah beberapa hari, beberapa tahun melalui YouTube, biasanya tetap akan terkesan dari presentasinya si Steve Jobs ini. Saya coba menyadur dari sumber CNBC Indonesia. Jadi menurut CNBC Indonesia itu ada 5 bahasa tubuh dari seorang Steve Jobs yang selalu dilakukan dan gak pernah absen saat dia melakukan presentasi. Nah yang pertama, Steve Jobs selalu mengenakan pakaian sesuai dengan audiensnya. Nah Steve Jobs ini kan udah terkenal banget ya dengan personanya yang seperti itu, yang seringkali dia cuman pakai kayak sweatshirt, sweater gitu kan, atau pernah presentasi cuman pakai celana pendek, atau yang seringkali itu pakai celana jeans aja gitu kan. So simple,
Karena dia memang audiensnya seperti itu. Dan karena dia personal brandingnya udah kuat, orang-orang akan kenal itu. Nah, cuman satu hal. Sebenarnya saat Steve Jobs itu melakukan hal-hal lain, terutama misalnya dealing dengan siapa calon investor atau kolega bisnisnya atau ketemu dengan orang-orang top di berbagai negara, dia nggak selalu memakai pakaian seperti itu ternyata. Dia juga menyiapkan pakaian-pakaian yang benar-benar formal. Seperti kayak full suit misalnya, ataupun ya pakaian-pakaian yang benar-benar menunjukkan bahwa occasion itu, acara tersebut memang benar-benar penting. Nah, gimana dengan kita? Kadang-kadang banyak nih rekan-rekan saya yang udah ngerasa sebagai owner atau entrepreneur gitu kan, memiliki agensi atau misalnya kayak perusahaan-perusahaan startup. Biasanya kayak sok-sokan, contoh dia sok-sok pakai t-shirt aja kemana-mana gitu kan, petentang-petenteng. Ya bener sih gitu kan, cuman buat saya sih, kalau saya boleh kasih masukan sih, kadang-kadang kita itu harus benar-benar siap di beberapa situasi. Kalau pakai kaos ya mungkin pas lah, kalau misalnya saat kita lagi di kantor ya kan, buat menunjukkan lebih informal, lebih dynamic, lebih agile gitu kan, pakai kaos-kaos biasa, sekedar t-shirt gitu, sosok nyontoh si Mark Zuckerberg, itu aman-aman saja. Cuman mungkin one day kita akan ketemu dengan pejabat-pejabat, misalnya calon investor, misalnya ketemu diundang presiden kemana. Nah, mungkin kita juga harus siapkan yang namanya seperti mungkin full suit gitu ya, jas lengkap, ada tuxedo mungkin. Atau paling aman sebenarnya kalau buat orang-orang seperti saya, misalnya saya siapkan batik. Dan ingat ya, kalau pakai batik kayaknya mendingan siapin aja batik yang lengan panjang. Karena kalau batik yang lengan pendek itu buat saya terlalu casual dan persepsinya udah jauh banget ya antara batik, walaupun cuma lengan panjang sama lengan pendek gitu kan. Tapi coba siapin deh, jangan cuma maksa bahwa kan gue pemilik startup jadi ya pakai ini aja, pakai kaos aja. Enggak. Sometimes you can do that, but in the other times maybe you need to adjust. Yang kedua, Steve Jobs selalu menjaga postur tubuhnya supaya tetap tegap meskipun sedang berdiri ataupun sedang duduk. Kelihatan loh ya, kalau lagi duduk itu nggak tegap, mungkin jadi kayak reckless, kayak terlalu santai atau apapun. Dan jangan berusaha untuk menunduk. Karena apa? Karena dengan posisi tubuh postur yang tegap ini, audiens ataupun penonton kita itu bisa merasakan bahwa kita itu serius untuk menyampaikan pesan-pesan dari presentasi kita. Yang ketiga sebenarnya poinnya hampir sama dengan yang poin kedua tadi. Jadi tapi kalau yang kedua tadi kan hubungannya sama postur tubuh supaya tetap tegap, baik sedang berdiri ataupun sedang duduk gitu kan. Yang ketiga ini sebenarnya hubungannya sama ini, sama kepala untuk tetap tegak. Jadi menjaga eye contact dengan audiens. Sebenarnya dulu saya pernah belajar tentang ilmu komunikasi ya, presentasi gitu. Sebenarnya kalau kita sebagai presenter menjaga eye contact dengan satu atau dua orang di sudut-sudut tertentu dari audiens kita, itu biasanya bisa membantu kita untuk tetap fokus. Jadi nggak kayak tiba-tiba blank. Jadi nggak nyapu ke semua sudut gitu kan, tapi kita 1, 2, 3. Nah, terus bagi audiens itu impactnya tuh mereka tuh ngerasa seperti dilibatkan, seperti ada empati buat mereka. Nah, si Steve Jobs amat sangat menjaga eye contact dengan audiensnya saat dia melakukan presentasi. Yang keempat selanjutnya, ini bisa dibilang salah satu gerakan favorit seorang Steve Jobs. Jadi coba perhatikan deh, Steve Jobs itu selalu berusaha untuk menempatkan tangannya secara terbuka di atas pinggang. Jadi katanya latihannya tuh gampang, seolah-olah kayak kita sedang megang bola basket. Jadi kalau latihan basket kan bola di sini tuh. Nah, Steve Jobs selalu kayak gini. Itu buat apa sih sebenarnya? Ternyata itu ada ilmunya loh. Jadi kalau Steve Jobs kayak gini tuh ngerasa bahwa dia itu akan semakin semangat dan menunjukkan kepercayaan diri dia. Dan dari sisi audiens pun terlihat bahwa dia tuh kayak nggak bingung gitu. Jadi dia benar-benar tahu apa yang disampaikan point by point. Jadi tadi kayak gini ya, menempatkan tangan secara terbuka kayak gini, tapi patokannya di atas pinggang. Jadi jangan masuk ke sini, jangan masuk ke saku, jangan kayak gini karena ini terlalu close gitu kan. Atau jangan kemana-mana. Jadi benar-benar dia tuh menempatkan kayak gitu. Latihannya gimana tadi? Ya kita bisa pakai bola basket. Ya bagi Anda yang sudah sering main bola basket, mungkin tahu kali ya, pegang bola basket kayak gini itu juga buat latihan buat kita presentasi. Yang terakhir atau yang kelima, Steve Jobs selalu menjaga kakinya supaya melangkah dengan benar. Baik saat dia dari luar panggung, saat masuki panggung, ataupun saat dia lagi moving around di sekitar panggung. Dia selalu menjaga agar kakinya tidak terseret. Jadi jangan diseret melangkahnya.
Soalnya itu akan menunjukkan bahwa seperti orang nggak pede, seperti orang kebingungan, dan Steve Jobs amat sangat menjaga itu. Nah, dari 5 tadi poin atau bahasa tubuh yang amat sangat simple sebenarnya, tetapi sebenarnya bisa kita pelajari gitu kan. Mungkin masih banyak lah kayak poin-poin lainnya yang kita bisa gunakan sebagai tips dalam melakukan presentasi. Cuman dari Steve Jobs kayaknya lumayan sederhana dan bisa kita praktekkan kali ya. Ya, selamat mencoba ya.